yang dulunya kita melihat di sosmed atau YouTube, sekarang kita alhamdulillah bisa bertatap muka, ini bertemu. Yang mulia dan sama-sama kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kami yang pertama yaitu kepada para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang suci kiranya meluangkan waktu pada hari ini untuk menghadiri acara kami pada hari ini. Ucapan terima kasih yang kedua yaitu kepada warga lingkungan Darul Ihsan yang telah mengorbankan tenaga, pikirannya, hartanya, dan waktunya sehingga terselenggara acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalaskan jazakumullahu khairan katsiran, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menghemat waktu kita bacakan saja susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga, ceramah agama, keempat, doa sekaligus penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Ustaz Janur, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. نستفتح الجلسة مثل ما نراه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون، ومثل ما نراه قطب هذا الزمان، ومثل ما نراه صاحب هذه الولاية، ومثل ما نراه شيخنا ومربي روحنا على هذه النية ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan surah Al-Quran tadi. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mintakan kepada kami Abdul Rahman, Abdul Rahim, pada waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Muhtara, kepada Ustaz Muhammad Janun, kepada beliau untuk dapat kami persilakan. Suara Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid li lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wal ali. Dusturakum ya ahlad darar wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun beliau-beliau berada, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad yang ulun muliakan, yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam cucuran rahmatnya Allah, selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan berkumpul di musalla yang mulia ini untuk bersama-sama mengingat sebuah peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni maulidnya Sayyidil Wujud wa imami kulli mawjud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah acara ini menjadi wasilah kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Acara ini menjadi wasilah kita diakui oleh Nabi sebagai umat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, mengenai acara maulid khususan yang diadakan di dalam bulan Rabiul Awal ini, ulama-ulama kita terdahulu sudah jauh-jauh hari memberikan komentar dengan acara yang diadakan seperti ini. Tujuan ulun menyampaikan ini adalah untuk menambah penjagaan bagi kaum muslimin. Karena yang ulun survei di lapangan, yang ulun lihat di kenyataan, banyak orang-orang kita awam gawiannya menghadapi TV, menonton TV yang mereka tidak ngerti TV tersebut bukan sealiran dengan kita. TV itu banyak perbedaan pendapat dengan kita, perbedaannya itu mencolok ya. Jika perbedaan pendapat itu biasa-biasa saja kan apa? Ini mencolok. Nampak benar ini mengawali dengan gawian kaum Tuhan. Nah, ya walaupun di tanah makmur di daerah Gambut sini, daerah Handil di sekitarnya, ini banyak-banyak pondok, banyak ulama, akan tetapi ulun cuma ingin menambahkan tampul bapandir. Jadi ulun sampaikan ini. Nah, kita mengadakan acara maulid seperti ini sudah ada tuntunan dari ulama terdahulu. Siapa di antaranya yang berkomentar dengan hal ini? Yaitu di antaranya Al-Imam Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti? Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah imam yang sangat agung, lagi mulia, seorang alim, lagi wali, yang beliau dilahirkan di kampung Suyuti. Suyuti itu ngaran kampung. Karena Sidin diam di situ, jadi dinisbatkan kepada ngaran kampung Imam Suyuti.
Bukan ngaran Sidin, Suyuti itu ngaran kampung. Ya orang-orang Bahari itu kayak itu Sama Asmuni itu ngaran kampung juga. Asmuni. Jadi Asmuni itu ngaran kampung. Ada wali beliau di situ, jadi Imam Asmuni. Nah, itu. Sama kita kan kayak guru sekumpul, mengambil ngaran Banua, guru danau, guru gambut, guru banyak lah. Nisbatnya ke Banua kayak itu kan. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti dilahirkan di kampung Suyuti, andakannya di negara Mesir. Lahirnya beliau tahun 849 Hijriah. Wafat 911 Hijriah, umur 62. Sidin ini ulama mazhab Syafi'i. Karangan kitab beliau tidak kurang dari 500 biji. Meliputi tafsir, usul tafsir, ilmu bayan, ilmu nahwu, dan ilmu alat yang lainnya, termasuk usul hadis. Beliau pun ada mengarang banyak 500 biji. Bahkan disebut di dalam kitab termasuk karangan beliau ilmu kesehatan. Ada kitab beliau yang spesial membicarakan ilmu kesehatan. Nah, Sidin ini nang ditakuni orang datang lawan Sidin. Innahu su'ila, Sidin ditakuni orang an amalil maulidin nabawiyyi fi syahri rabi'il awwali. Orang bertakun lawan Sidin mengenai acara maulid yang diadakan khusus di bulan Rabiul Awal. Ma hukmuhu min haitsu syara'? Apa hukumnya menurut agama? Wa hal huwa mahmudun aw madmum? Apakah ini terpuji atau tercela? Wa hal yusabu fa'iluhu aw la? Apakah nang menggawinya dapat pahala atau kada? Itu ditakut-takut orang sini supaya jelas jurang. Wahai imam, apa hukumnya beracaraan maulid khusus di bulan Rabiul Awal? Apakah ini menurut pandangan agama terpuji atau tercela? Berpahalakah nang menggawi atau kada? Apa jawaban beliau? Wal jawabu indi, jawabanku kata beliau, anna asla amalil maulidi, bahwasanya isi amalan maulid itu, isinya kata beliau, alladzi huwa ijtima'un nas, satu di dalamnya ada mengumpul manusia. Orang pemaulidan itu mengumpulkan manusia. Ini dulu nomor pertama. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, lalu di dalam acara maulid ada membaca ayat-ayat Quran. Ada kata-kata? Ada. Mungkin di maulid sudah ada laqad ja'akum, tambah qori tadi membacakan ayat lagi. Ada kita baca Quran. Wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakan riwayat Nabi, kisah-kisah Nabi. Ada kata-kata? Ada. Melewati maulid Simtul Durar, ya walaupun ulun datang tadi karena sawah manamui, ya tada untuk bukan pian tada ulun terlambat, ya terlambat ulun bukan sengaja karena memang jauh jalannya. Bulit di Sungai Danau, guringan di Pantai Asmara lah katanya. Guru manusia juga tahu kan? Hendak kayak juga ke pantai. Guringan di Pantai Asmara, bangunan jam 6 kali Pantai Asmara nanti mandi di Banyu Girang di situ. Dan di Banyu Girang kampungnya Banyu Girang. Di Banyu Girang perbatasan Cempaka apa bati-batilan Banjarbaru kan. Nah, mandi situ hanya ke sini macet pulang balik. Makanya lambat datang. Ya, alhamdulillah sampai pulang baca doa. Alhamdulillah sudah sampai aja acara kita tah makmur. Dan soal jejak tah makmur. Buka ini yang ada soal jejak. Amun dihadir itu banyak aja pula. Dihadir mengguru ada Mamarina, abahnya Ustaz Hamdani tahu ulun, nama ajar di pesantren An-Najah Tuhan. Alumni Al-Falah itu sepupu ulun Ustaz Hamdani, abahnya Sidin itu Mamarina ulun melaksanakan mama. Dihadir mengguru, dihadir kurai banyak pula abah, hadir kurai, hadir gaya lah, dampung berada di situ. Kata tak makmur ini kada ada bejor lagi. Enak yang main di bejor di rumah. Belum ada tak habis. Siapa tahu bagi pulang udah tahu ada pula. Ada di
yumaddu lahum simatun ya'kulunahu, kemudian dihidangkan makanan lalu makan dengan bayar, wa yansarifun lalu berikan min ghairi ziyadatin ala dzalik, ada lebih pada itu di sini. Jadi Imam Suyuti ngarannya orang pemaulidan mengumpulkan manusia, membaca Al-Quran, membaca riwayat Nabi, memuji-muji Nabi, ibadah makanan, berikan, itu ada isinya. Itu isinya maulid, kan ada lebih daripada itu. Apa komentar beliau kalau seperti itu isinya? Minal bid'ahil hasanah, kata beliau. Ini termasuk bid'ah yang baik. Karena ini bid'ah yang baik, allati yusabu 'alaiha shahibuha, maka nang manggawinya pun pasti diberi Tuhan pahala. Ini nang manggawi amalan maulid seperti ini pasti diberikan Tuhan pahala. Yakin dia? Yakin dapat pahala. Kenapa maka yakin? Lima fihi, karena di dalam acara maulid itu min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada unsur pengagungan kepada Nabi Muhammad, wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarif, dan di dalam acara maulid itu ada menampakkan, mengekspresikan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, gawian pemaulidan di bulan Rabiul Awal tidak ada sama sekali bertentangan dengan agama. Bahkan ini kata beliau, pelaku-pelakunya pasti diberi pahala. Nah sekarang belum tahu dia mendengar komentar ulama terdahulu abad ke-9 Hijriah ini, pian percaya lawan sihir ini kan, atau percaya lawan nang di TV kan? Ayo, pertanyaannya kira percaya mana? Nang di TV ini hubungan yang panjang-panjang itu nah janggutnya panjang-panjang sampai ke dada. Banyak kan, potongan-potongannya tuh bagus memang potongan, tapi ucapannya nggak baik. Percaya itu kepian atau percaya ulama kita terdahulu? Jelas kita percaya lawan ulama terdahulu. Jelas ya, karena Imam Jalaluddin As-Suyuti diyakini kebenarannya, sifat kawan diperpegangi ucapannya, dan ulama-ulama sedunia tidak ada khilaf mengenai kealiman dan kewalian beliau. Kita lebih percaya ini. Maka yakin aja pian apa nampian gawi di bulan Rabiul Awal seperti ini tidak ada sama sekali bertentangan dengan kaidah agama kita. Yakin pasti kita dapat pahala, dan insya Allah kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Yakin ya. Bahkan di dalam acara maulid itu nah kayak kita bertarbang, mencatok tarbang, ini membubuhkan kesalahan terus. Orang bertarbang ini sakinya haram dia, ngarannya musik haram. Jadinya nih, kalau kita kan kita ada fatwa ulama terdahulu seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu kalau dalam sanad Aqidatul Awam, beliau anak murid pengarang Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani Al-Husaini. Bisi murid namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sidin mengomentari orang bertarbang. Apa kata beliau? Mengomentari masalah tarbang. Darbud duf inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab, kata beliau. Memukul tarbang, duf mufrad daripada dufuf. Memukul tarbang inda dzikrin Nabi, ketika peringatan Maulid Nabi atau ketika mengingat Nabi, mustahab, disunnahkan. Ini ulama terdahulu. Nah hanya-hanyarnya jangan mengharapkan menginawan-wani haram. Ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan mustahab. Apalagi kelasnya kita orang awam ya. Kita orang awam ini perlu bantuan. Untuk khusyuk kita perlu bantuan. Karena hati kita ini banyak layau. Banyak layaunya hati kita. Allah Akbar sembahyang. Mulai dari pemahaman jadi jauh dalam sembahyang. Mulai baca maulid, ya ayyuhar rajul, hati ini kemana-mana nah, dikirakan kemana radap lah, dikirakan hendak maunjun lah, dikirakan macam-macam. Hati kita orang awam, maka orang awam ini hendak khusyuk perlu bantuan. Apa alat bantu supaya khusyuk diantaranya? Yaitu pakai tarbang. Lagunya merdu, tarbangnya sesuai, bagaimana hati masuk mengingat kepada Nabi puji. Itu dia tahapnya belajar. Jangan
zaman berumuran haji pemulitan tulalai ya walaupun salawat Allah pahala terus maksud ulun jangan kayak itu kayak itu aja umuran baca salawat kan kayak itu hanya musyuk kada napa-napa kan kayak itu tuh bang belajar musyuk ya belajar musyuk supaya musyuk lagu dengan tarbah selaras rasok catatannya bagaimana merasa pakan di dalam batin mengingat kepada Nabi puji Nabi kita Muhammad SAW sama ingat terlalu banyak nanti ingat di awal seorang aja nah datang dari mana sambil baca salawat 36 ya Allah cumpung awak pengikut Jakarta berkat Nabi puji ini kan ada itu jadi nanti hikmat di dalam sambil memuji itu mau yang bagus mau mulia di hadapan Allah itu hati ini bagaimana lagunya dirasukakan lawan hati pulang miring nah itu ini sudah lagunya campur tarbahnya campur kayak mana khusyuk makanya kalau mencari lagu itu kan bagus benar kita di Banyuwangi sudah kayak ajaran apa dulu bagus benar sudah lagu-lagunya syahdu merdu nyaman didengar hanyut kawan merasa pakat mentang lagu-lagu namanya ini pak kalian biar nyambut dia ini udah suatu tamu juran nggak ulun penceramahnya daerah Pahuluan pak ada daerah sini ulun penceramah hendak sarik dia yang datang di kedua orang dengan di posisi baknya di kedua orang yang datang pemulaan bagus saya lagunya baca maulid tiba Rasulullah salamun alaih ya rafi'al syari wad daraji ya Rasulullah salamun alaih bagus lagunya sepotong kayu daunnya rimbun sepotong kayu bagus lagunya sekali Robi Pampakna ubahnya lagu dangdut lagu dangdut itu kan dilarang asal lagu dangdutnya normal kan dilarang seperti biasa ulun contohkan lagu Menunggu masih syahdu Innal habibal mustafa nurafati wa duwafa kan apa masih syahdu lagunya masih nyaman di dalam lagu tidak misalnya nyaman di dalam ya Rasulullah salamun alaik kayak gitu lagu duda baru sekarang bagus saja lagunya atau lagu ngisir sakit gigi bagus saja lebih baik sakit gigi timbang dalam maulid nil nabi tulal mada نصرا على كل العدا نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى kan masih lembut lagunya bagus-bagus juga pasti ini hantamnya Robi Pampakna tadi lagu si Malakama ya Allah ya Rabbi ulun dahar ya Allah anak saring hanya tadi kebenuran aduh ingat tapi lagu si Malakama nadanya kan buat ya karena Robi Pampakna Robi Pampakna dinal kasna bi hormatihim asnya jok beredar kalau di belakang kok oi ya pas aturannya kan lagunya memang itu jangan bukan baik itu jatuhnya timbul orang ketawaan lagi dengar lagu itu kan suah selamu ulun suah selamu kira Pahuluan ulun penceramahnya bukan itu mau litarnya ubahnya si Malakama seumuran bersama tahun macam-macam kita pemikiran dari Allah untung aja lagu maulid jaga ajar kau lagu si Malakama yuk coba lagu si Malakama aja hayya ala salat hayya ala salat Allah jangan lagu kayak itu baik cari lagu itu yang syahdu yang lembut catatan tambahnya pula rasuk kau merasakan hati nah ini ngaranya tambang sebagai alat bantu untuk mendapatkan khusyuk nah bagus saja kawian kita macam ini sudah ada tuntunan dari ulama-ulama terdahulu jadi dia jangan ragu-ragu lagi
Hadirin sekalian rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, yub'atsu min Tihamah baina yadayil qiyamah. Beliau diutus dari negeri Tihamah. Tihamah itu sebutan dari kota Mekah, sebutan lain daripada kota Mekah. Beliau diutus dari kota suci Mekah baina yadayil qiyamah, di antara hadapan hari kiamat. Maksudnya setelah Rasulullah diutus, antara beliau dengan kiamat ada jauh lagi. Maka di antara ciri kiamat yang paling awal adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu ciri kiamat yang paling awal. Cuma prosesnya masih panjang. Banyak lagi ciri-ciri kiamat yang harus dijalani oleh kita kaum muslimin. Kita kan menjalani halus sudah banyak halus seperti contoh tersebarnya anak zina di mana-mana. Kita sudah merasakan, banyak kita mendengar di benua manusia behindalu dulu GBHN dawi dahulu hajar nikah, banyak yang terjadi. Atau misalnya terjadi masjid bermewah-mewahan tapi orangnya lari daripada petunjuk Allah. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid di akhir zaman mewah-mewah, megah-megah, tapi orangnya rusak. Masjidnya mewah, orangnya ada diisi. Tapi ada sanohan ya kaum berdan merangkap, ya kaum bang, kaum terakhir, kaum amat, silih sembahyang sorangan. Masjidnya harap, bahasa mewah, orangnya lari daripada hidayah Allah. Ini sudah terjadi banyak. Tapi insya Allah daerah kita sini gak ada dana itu. Daerah lain banyak benar. Belum pernah ketemu masjid cuma kaum seekor. Kami sehingga saya mau lihat kami orang yang bagi masjid. Sisanya ya kaum bang. Hari-harinya kaum yang dipandang. Nasib jadi kaum. Sesahur orang dari merah-merah. Itu ada orang datang ke masjid. Gampang aja. Jangan Allah Akbar bang. Putarlah undang-undang di masjid. Tujuan orang datang ke masjid itu apa? Nyari kaum. Karena bila sudah datang, kita kumpulan hanya kaum pulang mamai. Aku itu hari-hari kalau lomba ada dewan mendengar tarikan. Sekali aku makan dangdut dengar ke sini. Apa kabar? Ya kaum balas itu. Bahasa politik juga tak sama kali ulah kumpul di bawah. Apa mau kalau sudah datang nyarinya bicorong orang ada dengar itu siapa? Ini di akhir zaman ya. Ini sudah kita temui. Tapi naga-naga belum. Kayak munculnya Dajjal belum, Ya'juj dan Ma'juj belum, matahari terbit di arah barat belum. Ini nanggonalnya. Punya kita ketemu nangka itu tuh siap-siap saja lagi. Itu ada istilah santai lagi di situ. Kalau santai itu ya ini dia. Ya kita kawan juga mah santai. Suruh juga malam kata. Santai itu dalam kubur gitu. Dalam kubur tidak santai lah. Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan Abuya selama hidup di dunia ini tidak pernah santai. Abuya selalu ngebut, kata beliau. Abuya selalu ngebut untuk Abuya bisa mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Karena Abuya punya penyakit jantung. Kalau Abuya tidak ngebut dalam beramalan, mungkin nanti Abuya akan ketinggalan kemuliaan di hadapan Allah. Maka Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau selagi hidupnya penuh dengan perjuangan. Sampai beliau berhasil mendirikan pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah dengan tujuan membina umat Nabi Muhammad supaya paham ilmu agama. Perjuangan Abuya kada sia-sia, masya Allah. Awal-awal Abuya mendirikan pondok, beliau sering jadi lubang tutup lubang. Berhutang di sini tutupi, berhutang lagi di sini tutupi lagi, berhutang lagi di sini. Dari lubang tutup lagi, lubang tutup lubang. Pinjam uang bayar berhutang jangan merah. Ada nyaman orang berhutang lihat. Ada nyaman orang berhutang sakit kepala pikiran. Sakit tadi pak. Ini mau orang pintar dalam berhutang nih. Nah umurnya ada bicara sakit kepala. Boleh jadi apa dia? Itu orang umur ada berhutang. Orang pintar pikiran apa dibayar itu orang pintar. Ada yang nyamanan orang berhutang pian. Selama pian masih berhutang hidup pian kada kawan ibadah orang suwi. Karena pian tahu tangkap. Selama pian berhutang, pian kada kawan pada orang sugih, berarti pian masih susah. Ada berhutang. Orang sugih itu kada ada isi hutang. Jadi siapa sih? Jadi merah mah. Merah mah ada.
walau makan sederhana, ikan asin sambal lala, walau baju sederhana asal tertutup aurat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Insan bujur kayak itu lagunya sangat disoek. Tafsir kita rumah irama. Ada nomor kotek sangatnya soek berada. Ada nyaman yang belum bisa utang ada nyaman. Ya Allah, ada nyaman lalu bisa utang. Hanya ketika beliau diuji hutang seperti itu, beliau berkata, Abuya ini ingin berkat Abuya banyak hutang di dunia ini, mudah-mudahan ini jadi pencepat amalan Abuya naik di hadapan Allah. Ketika beliau tidak meninggal dunia, beliau berpesan kepada anak beliau, Habib Zain, Habib Segaf, Habib Ali dan lain-lain, ketahuilah wahai anak-anakku semuanya, ente semuanya ini nanti tidak akan susah mencari biaya. Ketika ente mengelola pondok ini, Allah akan datangkan para donatur untuk memajukan pondok, dan itu jadi kenyataan. Sampai sekarang Al-Da'wah menjadi pondok yang besar di Indonesia. Santrinya dari tingkat paling bawah sampai ke pasca sarjana tidak kurang dari 15.000 orang. Itu semuanya berkat perjuangan Abuya. Ya, tapi di balik perjuangan beliau ada isyarat dari Nabi Muhammad. Abuya diberikan jam tangan oleh Nabi kita Muhammad di dalam mimpi. Itu isyarat menunggu waktu akan mendapatkan pondok yang besar, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu orang-orang dulu lah. Artinya kita ini hidup pada kawasan santai. Gunakan kesempatan kamu hidup. Anak untuk ilmu lagi hidupnya sudah mati apa lagi? Dia sudah mati hari ini, besok jongkong di majelis. Dan nanti di Batam Taiwan ya. Arwah jadi ada di mana? Nah, Rasulullah diutus baina yadayil qiyamah, mendekati hari kiamat. Di antara kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepada beliau yaitu wasallamat alaihi al-ashjar. Pohon-pohon itu memberi salam kepada beliau. Pohon apabila melihat Rasulullah, pasti pohon berdahulu mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabatul ahjar, batu-batu bapandiran lawan Rasulullah. Pohon-pohon memberi salam, batu-batu pun bapandiran lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadahu tadharu barakatuhuma fil maqa'imi wal masyarib. Tangannya baginda Nabi memiliki keberkahan yang luar biasa saat kala menyentuh makanan dan minuman. Tangannya Rasulullah memiliki keberkahan yang luar biasa. Pernah itu diceritakan kalau ada khilaf, hanya khilaf menjurakanlah. Ini sepengingat ulun kada tamu pala akhir. Rasanya itu ceritanya. Ketika hendak perang Tabuk, perang Khandaq, ini kan para sahabat gotong royong manabuk parit besan anu musuh mahalau musuh atas usulan Sayyidina Salman Al-Farisi. Tak kala pengerjaan gotong royong maulah parit itu, sahabat itu kan ada denang makanannya, termasuk Rasulullah pun kada makan, sampai perut beliau berganjal batu, diganjal batu perutnya sini supaya ada merasa lapar. Dijarak kain, dijarak isi batu supaya perut dipisik. Bayangkan biar kita semua hidup pada suasana itu. Kita dikenyang terus 3 kali sehari paling dikit tuh ada yang 5 kali sehari makan. Belum pintol, belum lagi. Pintol tuh sekali ada 20.000. Ada suatu jarak batu baru kita lihat disuah. Rasulullah berjarak batu sih saking laparnya. Ternyata sahabat namanya Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Jabir melihat Rasulullah ada tahan sih. Sahabat yang lain sudah beberapa hari kada makan, Nabi pun sama. Maka Jabir menjamin anu puling ke rumah Jabir.
Di rumahnya Jabir ada anak kambing halus banget, anak kambing. Jar Jabir, ini kita sumbalin deh. Biasa menjamu Rasulullah umanya, tolong masak iakanlah gigit. Siapa ada daging kambing anaknya? Kambing tuh biar ganda, dagingnya tetap sedikit. Kambing. Kayak apa ganalnya kambing? Tetap sedikit dagingnya. Kayak sampai kan. Nah ini anaknya kambing berpikir. Ayo. Nah berpehimpil dagingnya itu berpehimpil. Akhirnya disumbali dimasakin kan. Yang ada kisahnya mana? Bahkan nyumbali langsung masak. Kisah. Mana gaul maka. Singkat cerita masak, Jabir butuhlah menanti Rasulullah. Manggamin berbisik. Rasulullah, tolong lihat ke rumah ulun. Apa aja yang Nabi? Makanan. Ulun malas melihat lihat sudah kada makan beberapa hari. Cuma ulun bersedia lauk, biasa lihat saja. Tolong lihat ke rumah ulun makan supaya dia kanyang. Ulun ambil sakit hati melihatnya dia kawakannya. Sekalinya Nabi mau ya. Para sahabat semuanya, makanan. Apa yang Jabir? Habu Muhammad. Apa yang Jabir? Habu Muhammad. Kambing halus gitu. Kurang aja besajur, beratus orangnya. Makanan garwah Jabir. Apa yang Jabir? Rasulullah, nyuruh pian aja. Kada nyuruh orang lain. Ada aja Nabi, aku kan tidak sama seorang. Bila aku kanyang, sahabatku harus kanyang. Itu prinsip Nabi. Lain ada lawan kita. Kita nih apa yang tahu, penting aku kanyang. Kita nih ya Allah kada mikir kamu lah. Singkat cerita Nabi pun tulak ke rumah Jabir. Jabir masih gelisah. Rasulullah kayak apa? Banyak orang jadi. Dah Nabi, aku nang ucap, aku nang bertanggung jawab. Aku ucap, aku bertanggung jawab. Ikam jangan menggatuk gangan itu. Ikam jangan menggatuk makanan itu. Bisa aku nang tahu. Nabi nang mengauti gangannya itu langsung Nabi Muhammad memakai tangan beliau. Tapi jangan Nabi berjatah nang naik 10 orang aja. Naiknya 10. Begiliran naiknya. Nang mengauti gangannya Nabi. Maka gangan nang mestinya cukup untuk beberapa orang aja, karena dikawal oleh tangannya Nabi kita cukup beratus-ratus manusia. Kanyangan hari itu berada. Subhanallah, ini tangannya Nabi kita Muhammad SAW. Berkah ada di tangannya Nabi Muhammad. Makanya orang yang memakai keberkahan Nabi Muhammad untuk beracaraan, insya Allah cukuplah makanan itu. Kada harapan kada mayu asal mengambil berkat Nabi Muhammad. Di antaranya apa yang dianjurkan di dalam kitab disebutkan supaya makanan dan kecukupan untuk acaraan, makanan itu ditiupi ayat kursi. Misalnya pian memasak, nah di kawah itu tiupi ayat kursi. Atau sudah di kawah buat dalam termos, bacakan ayat kursi. Atau dilapai banyunya bacakan ayat kursi, hitung kali. Nah, hitung kali kata oleh, hitung kali nambah tungkal. Nah, pada orang sini nyambat tungkal. Tungkal aja. Sebetulnya tungkal kali makan apa dia? Insya Allah cukupan lauknya, nasinya ditungkali. Insya Allah mayu. Itu suruhan ulama kita. Ada juga orang bahari bagi tua bacakan ayat orang bahari. Ma'indakum yawafadu wa ma'indallahi baqah. Itu jesikan bila bacakan itu hibak terus. Orang bahari itu ada pakai yang main tahu artinya, ada tahu bila ada hibak tuh orang bahari itu enaknya arwah kain bahari nama kalah hewan Belanda tuh turun pada tanah, bila turun tuh bacanya pun wallahu ahad, ujungnya tahan di pukul, tahan di paha. Itu adalah nyambung kisah Allah Ta'ala Maha Esa itu tahan di pukul, tahan di paha, kan ada nyambung. Tapi orang bahari yakin insya Allah Belanda di tawakan orang itu kayak lawan ini itu isi anak banyak. Ulun kan sampai mikirkan dia sambil kesesahan Belanda sama simbol anak. Sampai mikirkan ya Allah kaya Allah ini 4 veteran di sini. Pembukaan dari bila ada Belanda, jangan pembukaan setia sawah anak. Ajaib yang ada dari kita yang ini sasah Belanda kada dia mah di rumah anak seekor kedua. Kan gitu kan kita ini ya di program orang maksudnya kalau ada awal ulun jadi sekungannya bisa ini sekongnya juga banyak tambah ya yang mana nyembet ini orang tandanya mana itu sebujurnya bibisi bini itu
Hai belum bahari bini bukan dulu juga. Jadi turunan orang Bama itu berdan. Ya, biasanya buah tuh ada jauh turunnya. Tapi mau ya jauh jualnya gugur besok lah. Mau ya juga. Cuma kayak orang turunannya betul. Dan saya kalau Jepang bini bisa banyak apa mau sih ada jari tangan Nabi itu berberkah. Namun tangan kita itu berkah ya Insya Allah nyaman benar. Kan pakai tangannya Habib Soleh Sanggul berkah benar. Karena beliau orangnya dekat dengan Rasulullah, maka hiripan lawan Rasulullah itu ditunjuki Allah Ta'ala. Di antaranya tangan Habib Soleh itu berkahnya luar biasa kalau beliau mencapai kakanak bisu. Kakanak ini kada bisa berpandir, mulai lagi halus, kada bisa berpandir. Saya dicapai Habib Soleh, ya walad, takallam. Hai anak, berpandir ini dua, langsung bisa berpandir. Japai sini semua. Awak berpandir, abahnya tuh bawa ke rumah sakit, bawa ke terapi. Kita mau berpandir siapa Habib Soleh? Kemudian japai, ya walad, takallam, langsung berpandir anak-anak. Ini kan ada keberkahan Nabi Muhammad di tangannya beliau namanya. Ada orang Cina yang dikesahkan guru Sabuzul, orang Cina datang kepada Habib Soleh Sanggul meminta amalan, minta pengwaris. Hayya ya Cina. Oe orang ini pekerjaannya berdagang di pasar. Maka oe mau minta penglaris sama situ dari Cina. Orang Cina itu ada oh ini ya Habib Soleh. Habib Soleh Sanggul orang kafir. Ini orang kada Islam, jangan dibari kerajaan Islam, jangan. Saat itu yang ada di Liga Habib Soleh Sanggul surat kabar burung di Rabiul Sidin, surat kabar bulan-bulan sidin, surat kabar tadi. Nah, ini Sidin masukkan di dalam celengan dagang. Itu Cina atau dagang, ada kasih pesan. Nah, becawis orang bertukar. Kita kisah, ada kasih pesan tadi, bang, ada terus orang bertukar. Hanya aja Cina, oh yang penasaran apa ini jimat yang dikasih Habib Soleh ini? Hanya penasaran orang. Dibukanya itu tentang surat kabar berbulan tadi. Babaya dibuka, warna surat kabar bertulisan berita terkini. Itu warna tulisannya saya, gue tak percaya. Tapi nang kita ini nak ada bingung. Inya silakan bingung, kita kada bingung. Kenapa? Nang penjapai tangan siapa? Itu kan nang penjapai tangan siapa? Tangannya sama bentuknya lawan kita, tapi berkahnya berbeda. Berkahnya berbeda. Itu bujur-bujur sahibul barokah beliau. Doanya aja secepat hilang. Doanya Habib Soleh itu Masya Allah secepat hilang. Orang hendak sembahyang istisqa di Jakarta. Habib Soleh lalu anda berdoa di sini. Sembahyang istisqa minta hujan. Dosa dia buat sembahyang. Bujur berdoa serangan. Udah tenang sini berdoa. Rau hujan tuh. Nyamannya dan Habib Soleh hadirin sampai begini untung benar. Datangnya pasti ada jurut ke situ. Pasti ada orang tanggung dah. Arisan kalian ada mau karena tolong didoakan guys ya, jamin insyaallah karena tapi jangan mau karena dipencet ada umpat. Umpat bisa sumpah. Ada meliwan kalau artinya biar ada yang menggambar karena beliau kalau ya orang kalau akan beliau potongan kalau pun itu potongan banyak bahasa yang harus dilestarikan gitu. Bahasa-bahasa yang perlu dilestarikan di antaranya panyok ini panyok mana kantongan hilang kantongan putih panyok orang Jawa nggak karena dia sedang sedura panyok kita belum bahasa kita panyok ada kita ini kan plastik ya kenyamanan ada dari panyok ada panyok tak tamuran Jawa ya nggak apa panyok mas kawannya pura-pura nah jadi tangan Rasulullah itu berkah benar dan Masya Allah tangannya Nabi ya Allah qalbuhu la yaghfulu wa la yanam hatinya Nabi kada pernah lupa dan kada pernah guring itu disebutkan oleh Nabi tanamu ainayya wa la yanamu qalbi di dalam hadis al-qamaqal tanamu ainayya wa la yanamu qalbi kata Nabi dua mataku memang bisa guring tapi hatiku kada pernah guring
Ini Rasulullah. Makanya Nabi itu kayak apapun selalu dalam keadaan ingat Allah. Ada kan ceritanya Nabi yang bersandar kalau paham di bawah pohon, itu Nabi langsung diletakkan pedang oleh musuh. Kalau ada salah namanya daksur. Daksur itu meletakkan pedang, anak menyembelih Nabi. Nabi sadar, Nabi langsung tahu pada ada pedang di situ. Saraya Nabi bocor, Allah, terkubur pedang di daksur, menggagal daksur langsung. Nabi ini orangnya kada lalai, kada bisa lalai, hatinya pun kada bisa guring, selalu bangun hatinya, selalu ingat dengan Allah. Bisa lah kayak ini diberi lawan manusia, bisa. Kalau Allah berkehendak. Yang kayak Rasulullah ini bisa. Contohnya kita di Benua Kalsel. Di Benua kita seorang ada wali yang kita banggakan di Benua kita. Hatinya kada guring walaupun matanya guring. Siapa beliau? Al-Muhaddis wal Mufassir Kiai Haji Anam Sya'rani bin Arif Al-Banjari. Guru Anam Sya'rani itu kan pernah diceritakan guru Serumbol bagaimana guru Anam Sya'rani waktu mengajar hadis. Guru Serumbol belajar hadis dengan guru Anam Sya'rani. Rumus belajarnya di mana ada guru Anam di situ belajar. Kadang menantu di rumah belajarnya. Bila guru Anam ada di Baro, di Pakumaan baca kitab. Guru Anam ada di atas Jumbo, di Jumbo baca kitab. Guru Anam di Ubahdatul Kashful baca kitab. Pas malam itu pulihkan acara disuruh oleh guru Anam Sya'rani, guru Serumbol membaca kitab. Sambil memijat tangan kanan mengikuti kitab, tangan kiri memijati pemburuan. Nah, sambil memijat guru Anam, memijat. Jadi jadi siris guru Anam satu judi pijat, yang guru Bagir guru Bagir ketujuh bajajak. Itu guru Bagir bajajak sih, guru Anam Sya'rani berpijat aja. Sambil memijati, sekalinya mengaruh. Guru Anam guring sedikit. Nah, di guru Serumbol deh, tampul pengumuman guring. Jangan banyak pilihan. Liong. Nah, meliong kitab beberapa lembar meliong. Baca, liungan tadi dibaca. Jadi langsung salah enggak. Tadi halaman sano meliong nenek. Awan sibir kurangnya guring. Di guru Serumbol. Oh, mengaruh tetap. Kenapa para kaum menagur? Berarti guru Anam Sya'rani diberi Tuhan hatinya kada guring. Matanya guring tapi hatinya kada guring. Ada wali buatan kita kayak itu. Syukur benar. Ada ngarannya hiripannya Nabi Muhammad di bintangan situ. Nah, berkah benar, masya Allah. Benua Kalsel, masya Allah. Berkah benar, luar biasa berkah. Nah ini Rasulullah hatinya kada pernah guring, walaupun mata silin guring, tapi hatinya kada pernah guring. Ini diantara kelebihan Nabi. Nah kemudian oleh-oleh yang harus kita barangkan, nah harus kita bawa pulang, yaitu bagaimana kelakuan Nabi Muhammad, bagaimana tingkah laku Nabi Muhammad. Ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nih jangan hanya mendengar kisah Nabi, berubah maka kada. Bah untuk acara maulid minum tapak tangan kiri, ini kan ada perubahan kan? Pakai sah dengar kisah Nabi, ada acara minum tangan kiri. Masih tangan kiri, mau muruk baju masih dahulukan masukkan tangan kiri. Jangan muruk taping, muruk salawar masih berdiri, berduduk. Turutilah bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai menyebutkan di antara akhlaknya baginda Nabi, beliau menyebut sebelum beliau menyebutkan akhlaknya Nabi, terlebih dahulu beliau menyebutkan kehebatan wibawanya Nabi. Man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang melihat lawan Nabi pasti merasakan bagaimana wibawanya Nabi. Habah itu maknanya takutan, tapi ketujuh. Rasa takutan gentar dalam hati itu ada, tapi ketujuh memarah. Karena wibawanya Rasulullah kuat benar. Kuat banget wibawanya sedikit. Sampai ada dalam hadis itu disebut musuh apabila hendak menyerang Rasulullah itu berpikir perjalanan masiratu syahr, perjalanan 1 bulan. Geluduk dan musuh. Karena kisah namanya kayak jantung hendak luluai. Jantung hendak luluai mulirnya. Pokoknya bila dengar jar perjanjian perang tanggal sekian dengan Nabi Muhammad. Itu musuh pikirkan sebulan kan perjalanan pikirkan. Napa kena berhadapan Muhammad ni. Mana menjual kau mau macam-macam
Sulaiman lebih berwibawa lagi Nabi kita Muhammad. Ada nampak mengalahkan wibawanya Nabi ya. Makanya sahabat Nabi itu kan rata-rata bila melihat Nabi setumat tertunduk, lihat Nabi setumat tertunduk, karena wibawanya Rasulullah kuat benar wibawanya. Ya sebagian ada menyebut karena wajahnya Nabi itu bagaikan cahaya matahari, sehingga kadang kalau dilihat kayak itu wajahnya Rasulullah itu kayak matahari. Abu Hurairah ditakoni orang, ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillah kasayf? Apakah wajah Nabi Muhammad seperti pedang yang berkilau? Kata Abu Hurairah, bal kana syamsa tajri fi wajhihi. Wajah Nabi Muhammad itu seperti matahari yang berjalan di mukanya, nyarap. Maka orang-orang melihat langsung tertunduk. Bila melihat Nabi tertunduk, kata kawan ini mencarangi bihman itu apa? Saking wibawanya, kuatnya wibawa Nabi Muhammad SAW. Nah setelah disebutkan itu Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai menyambung, wa idza da'ahul miskinu ajabah. Ini akhlaknya Rasulullah, apabila diundang oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Turuti akhlaknya. Nabi lakas mengabulkan apabila diundang oleh orang miskin. Ada kita deh, bila diundang oleh orang miskin banyak palile. Ngerti lah palile? Palile ini banyak lalakon. Bahasa kami palile. Banyak palile, banyak lalakon. Nanti lah oleh palile, nanti lah palile. Lain artinya lile lah. Banyak palile orang keluar, banyak artinya lalakon. Sarwan yang bilang pada si anak nang rumah buruk tuh, dia punya apa jorong masalah paling kita usah panggil lah. Baca lauk dulu. Orang-orang mau penting lauk dulu tuh ketahuan karena ikhlas syaratnya. Orang sarwan tuh niat mengabulkan hajat orang lain, mudahan hajat seorang kabul, berkat mengabulkan hajat orang kan kayak teman Allah. Hajat akhihi muslim, qadallahu hajatah. Siapa yang mengabulkan hajat orang Islam, insya Allah Tuhan mengabulkan hajatnya. Itu yang diharap. Nah, ini ada tahu aja makanannya. Sarwan tahunya. Ini berarti monteng makanan. Sarwan itu jangan monteng makanan. Dinyatakan dimanapun biar sarwan, dimanapun diundang, jangan mengunting makanannya. Kenapa jangan mengunting makanan? Hati pian bisa kecewa. Nang pian harap lauknya lamongan. Sekali suruh orang pas iwak sapat, iwak kare. Lo kira. Nah, katanya mana? Kira aja dia. Gara-gara dia mulai rumah mengunting makanan. Nah, jangan mengunting makanan. Dah hari ada tuan guru wadah kami. Tuan guru wadah kami. Sini ini pembacaan sepeda jingki dah hari. Sepeda jingki. Bila sini selalunya harum baunya. Busuk kami nyambat busuk dah hari. Busuk hafif kami nyambat. Jadi hakif kan dia bacaan dia jadi 3 orang musuh hakif itu tulang dah hari situ jauhnya bini makan pulau nih awan masak sawang masak sudah dimandai udah harum baunya menghimbau baunya deh nanti lah menghimbau deh menghimbau itu bahasa semerbak aromanya kan menghimbau bahasa lain menghimbau lah ini menghimbau. Nah maka jadinya bini makanan dulu ada di sini. Aku makan di aruhan aja. Jadi dulu nih tadi tulah kayak baca manakir, tuntung baca manakir ya. Nah ada anak makan di rumah tadi nyasal ya sini. Kemudian tuntung baca doa dan baca manakir pas keluar gabin bakuho. Gabin bakuho ya bayangnya keluar gabin bakuho. Nah, di sini menyinduk dua sinduk makan. Mulik menggeririk, bawa menggeririk, nah gerukan, bawa cacing gimo di dalam. Sampai ke rumahnya ada nasi, ada di sini nasi tapi lauknya habis. Nah, busuk saya ini maka habis ini. Aku jere di sini. Nyepan dari sini kayak itu dari aku jere di sini. Jere aku. Jadi judi ini mentolak sawan aku makan dulu di sini. Aku jere. Ya, suah dapat gabin mengkuhung. Makanya tuh mounting makanan bang sini sudah kita salah di sini sampo. Mounting makanan udah pas itu kejadian dia. Hati dia. Belum suah saya tak mau masalah kata tuh. Mi sedap belum galuh. Tapi ulun kan tujuh dia doang. Ulun hakon mi sedap belum
ini sedap bikin talu. Harap dulu orang Banjar ini sedap bikin talu. Soto bikin talu orang Banjar, nasi goreng bikin talu. Ada nang Banjar iwak kari bikin talu. Anjuran tak iwak kari di talu kan iwak kari bikin talu. Orang Banjar saksi orang Banjar nih. Sampai saksinya orang Banjar diam di batu licin karena suasana besar. Karena kampung batu licin ada suasana besar sesuatu. Diam di sarang halang, diam di sarang halang kan suatu halang. Saktinya bini ulun sakti lagi diam di kandang halang. Karena kampungnya kandang halang kan suatu halang. Asa saktian orang Banjar ayo nyoba harapnya luar biasa kayak itu. Ada kelebihan orang Banjar ada kelebihan luar biasa. Nah, jadi jangan ngonting makanan lah, jangan ngonting makanan. Kemana-mana kita tulak tuh mau unting lillahi ta'alanya. Nah, ianya ngabulkan hajat orang, udah ada seorang kabul. Apalagi nama undang orang miskin. Bila nama undang orang miskin, pian pasti mun kita menyenangkan hati orang miskin. Rasulullah pun senang lawan kita. Karena Nabi ketujuh menyenangkan orang miskin. Nah, kayak itu tuh jangan sampai tabida, jangan sampai tabida. Pokoknya nasuki karena miskin gak sarwan terus. Apapun makanannya kalau ada masalah yang penting ngabulkan hajat sini. Itu niatnya. Apalagi jadi tuan guru. Lah jadi tuan guru kan tuan guru ini pewaris sahabat dari Nabi Muhammad. Pewaris nasab itu para habaib. Pewaris sahabat mewaris ilmunya Rasulullah para ulama. Amun kita ditakdirkan Tuhan jadi ulama, jangan sampai kita mengecewakan orang miskin. Ini bila nama miskin mau undang ya, ini dia tidak nerima. Parapak datang alpa. Tidak motor alpa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah jadwal kosong bulan Maulid? Hibak. Ada lagi kawanya lagi. Nanti lah kawa ruangan kosong kawa aja. Kan ada bawa lagi. Hibak ada. Nah, beli guru, maka ulun bahajat lebihan guru ada hibak. Karena bulan Rajab guru lah mudahan lebihan kawa. Ya insyaallah mudahan kada hibak pulang. Sehingga cerita nambah alpa tadi mulik ya. Parapak mulik. Singgah di simpangan situ manukar pintol di simpangan ada lawas lalu bawa mobil Alphard mobil Alphard lalu sedikit jadi bedanya Alphard larang namanya sedikit hurufnya orang tambahnya. Nah nambah mobil Alphard datang guru melihat mobil Alphard langsung berdiri kan menyongsongkan diri galawak. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Ji? Datang ke sini Ji. Mencari jadwal guru. Adakah jadwal kosong? Oh ada. Kita kesaksian apa bang? Ada kan? Ada terus dia. Nah ya dan guru. Hari apa guru? Hari anu jam sano. Alamatnya dia anu guru. Ya. Kenapa hari ini belum hubungi pulang? Ya. Singkat cerita kenapakah nambah Alphard mini singgah jual di simpangan motor pintol tanpa imbe lawan nambah Alphard tadi. Nah jadi basic kan situ Ji nambah Alphard datang bener ya aku justru di situ ada guru sama aja hanya udah kita ada guru ada kata oleh yang mencari semua tangga jadi dapat tapi dapat aku dapat lihat aku je tadi datang hibur bro. Kenapa maka pian ada? Kita tahu juga. Aku tadi tahu ni cepat dengan jadwal kosong ada. Ini sih dia. Nah, nambah tahu dah apa jerang. Oh, dah rumus guru ni. Guru ni bila nak datang orang sugi, tarima sidin. Bila orang miskin datang, ada yang tarima sidin. Awas guru. Tunggu pembalasan sidin. Singkat ceritakan hatinya kecewa ya. Kecewa gara-gara guru narima orang suci karena narimanya. Padahal terdahulunya datang. Maka tatkala itu berjalan waktu, bulan Rajab pun datang. Ketika bulan Rajab datang, nang miskin tadi hendak mengundang tuan guru pulang. Tapi hari ini ia berubah penampilan. Nyiwa salawat harap baju harap. Mobil pun menyiwa kada alang-alang. Nyiwa asisten dimasuk
supir ada sini kan bisa nyupir Pak. Sekarang nyupir kakak. Nah, mobil kontainer datang pada dulu. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar datang ke sini? Apa baik bro? Ada nggak kosong lagi ya bro? Minando dulu ada Minando apa aja sih? Minando sini berubah Bapak Namila. Alhamdulillah gue yang mulai Minando. Mudah-mudahan hanya ini datang juga ke sini. Awal akhir di rumah pulang ya kawah aja dulu. Di mana alamatnya? Di sini. Ya sudah kejadian ya. Nah sampai hari yang ditentukan gurunya pun datang. Ketika guru datang mulai turun pada mobil gurunya sudah sakit hati. Kenapa? Melihat halaman lunau. Ngerti lah lunau lah. Itu berlicak. Nah, ya guru ini ada apa? Maka halaman di lunau. Di paparan halaman luas tuh ada dia foto ini dalam hati ada yang ini ada apa? Maka betakon ya orang di mana acaraan malam ini? Yang ini jurang dulu ya rumahnya lah. Guru mulai naik tuh kali yang terasa. Kenapa? Tawinnya jago. Hatapnya hatap kumbus, buntus hatap, miskin, tikarnya tikar burung beradaan di rumah ini. Ada yang dari suruh ceramah itu semangat gitu ada. Menit aja ceramah sampai. Untuk berceramah lalu turun rumah bersuruh guru, minta maaf dulu lah, seadanya dulu kayak ini bang keadaan kami. Anu disini kau ya kan, aku fotonya malam datang. Ya itu aja. Mana fotonya mau? Ada di anu sini ada nama kayak ulun kulo menjiwa apa? Nah di sini nama di panggilan kalau menjiwa. Ulun kulo demi mendapatkan piala, ulun rela menjiwa fotonya asal kawan mendapatkan piala. Soalnya ulun tahu pada piala itu mata mudan. Piala ini tidak ada orang sufi namun dah kada mau menerima. Ulun tahu dah. Ulun sakit hati dulu bulan Maulid tadi. Piala menerima nambah alfat nih kada diterima. Ini ya ulun barang banyak tahu kan. Orang yang telah kau sakiti hatinya. Hari ini balas dendam gue. Kamu kan di sini. Bro, tak tahu lu bertampar dengan kawan. Ini contoh tuan guru nang mengkhianati Rasulullah. Contoh tuan guru nang mengkhianati Rasulullah ya kayak itu. Orang miskin datang kada diterima sudah langsung laju menerima. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita berusaha untuk menyenangkan hati orang miskin supaya Rasulullah senang juga dengan kita. Jangan sampai kejadiannya kayak itu dia apalagi tuan guru ya Allah jadilah tuan guru nang menyamani umat Rasulullah. Jadi tuan guru nang ada mengalihi umat Rasulullah. Itu dijadi tuan guru banyak tingkah, banyak bacot jadi tuan guru. Banyak tingkah. Aku mau nanya apa ceramah ngambilnya di Al-Fatihah. Bila kata Al-Fatihah pun hendak. Kalau banyak tingkah. Umat Nabi Muhammad belum tentu kau menyediakan Al-Fatihah. Siwaannya Al-Fatihah 24 jam 3.500.000. Belum tentu umat Nabi Muhammad kawan kayak itu. Biar mobil buruk tapi ambil seorang. Biar mobil kenyara murah. Ada rame. Maka dari itu kita pribadi alhamdulillah ini bukan ulun sombong. Ulun hanya menyatakan bahwa artinya mun hendak mahiyau ulun jangan rasa ngalih. Anggap aja pula saudara. Anggap aja anak saudara ada apa juga. Ada apa aja ulun anu aja. Mau ini berulun abad lah. Ulun ini anak pian. Anggap aja anak saudara jangan alasan guru nak bawa kapian ke sini. Jangan alasan. Kalau pang anu asal kali guru kayak ini tidak ada dosa. Rajin tuh bukannya guru aja yang harus di hotel guring kandang, bukan dosa gitu hotel dosa. Asal kawah guring ini dia. Asal kawah guring. Ya kita dijamu di rumah orang yang seadanya. Kenapa? Kita biasa dan hidup miskin. Biasa mulai hari di baru dia biasa. Ada dalam mengalih-alihkan. Kalau Pak harus hotel berbintang 5 ada tahu rumah. Biasa normal aja. Di mana panitia Anda yang penting ada kesan Anda belagang. Itu guring di motor kan ada nyaman juga. Sakit pun dulu harus berabah dua kayak barang kayak tempatnya di mana. Nah itu misalnya kepada usaha kali-kali. Dan ulun pribadi punya prinsip kemanapun ulun tulak sholat. Kadang-kadang diambil
ulun tulak seorang karena prinsip ulun supaya jangan menalihi orang. Amun ambil itu kita buang waktu. Misalnya kayak bagian sini, ambil di ulun kakak luas itu berapa kilo mulai gembut tetah makmur sini ke keluar. Untuk kami itu bisa 10 kali. Dengan gembang kan biar. Nah, ulun tulak seorang nyaman aja. Kita adalah kadang mau buang waktu berbiar. Mau berbiar bersisi pun tuntung bersisi pun kan. Ini kita buang waktu mengambil kita antar pulang. Kalau paham itu, ulun bisa diambil oleh anak murid, nah akrab benar. Paling itu bisa. Mau nangkat akrab benar ulun dah ambil paling hanya kenal di angin. Bro, biar kami ambilin. Ada pada mau gue. Iya, iya. Iya, hanya kenal di angin. Mau buat lihat. Bro, kami ambilin biar lah. Ya, gurunya misalnya. Apa buat? Sembeli berapa? Ada jadi ceramah lagi. Aku jurang lawas dengan guru itu sare. Rampulo jurang kita ambil kita jebak gurunya. Jebak buatnya sembeli buatnya mana? Apa ceramah lagi? Baik tolak saurang, supir saurang, anak buah saurang di mobil nyaman, ada apa? Ada apa? Supir saurang ini bacanya protes juga. Supir saurang mengurangnya biar turun bakal misalnya 4-5 kali. Aku geguru nona, guru itu kami. Tahu apa? Ini saluran-saluran belakang. Nyaman pun seorang juga biar dalam pengurang. Nyaman pun seorang belum bawa seorang kursi seorang ada mengharap panitia. Kalau tahun ini panitia ada kakak sandara ada dulu aja sudah dia turunkan kursi. Seorang ada mengharap panitia. Seorang tak nyaman bawa jangan kali ini kata orang ada panitia ayo carikan kursi yang sempurna lagi orang. Bawa seorang lah. Belum harus bersandar namanya punya pinggang dari orang. Harus bersandar itu bawa kursi supaya kada mengalih orang. Bahari ulun lagi ceramah awal-awal ceramah itu bisa di motor di kampung-kampung. Itu kemana-mana ulun ceramah ulun bawa salon seorang. Membawa salon yang bejes itu memang sejutaan harganya tuh. Ulun ada di muka. Jadi bila awalnya ulun hati dulu tuan rumah ada pakai basic speaker pengeras suara salon ada basic. Kedede dulu ya sudah ulun angkat-angkat bisa di motor supaya nyaman berceramah. Seorang juga nyamannya. Pemodel seorang hidup mahir gitu supaya nyaman. Niat kita minta apa bukan minta puji, bukan niat kita supaya dakwah itu tersampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Amun kadang ya kadang-kadang nyarinya bimbingan baka kawat itu nyari bimbingan di ngomong gue lalu banyak pandir itu bagi kawat seorang membaca dan nyarinya pada seorang. Maka dari itu kita membawa salon itu bahari kan, bawa salon tapi begini kada lagi karena ini sudah alhamdulillah artinya bila orang mendengar guru jangan baca langsung siap pengamurannya son dan nyaman. Nah itu yang murulun kayak cara bakal Banjar ini kada perlu bawa salon, kada bawa mikrofon kada perlu. Jadi Banjar ini harap speaker atau sound system harap. Mau di daerah Pahuluan kalian tahu maka tahu. Cara mahal Pahuluan ada namanya mikrofon nak kampak. Itu namanya era aja kayak apa aja ada suara mata apa libuk di Banjar kita aja mana alisisnya ada, efeknya ada lah 150 alisisnya sadam ada terlalu banyak melawan suaranya terlalu banyak mungkin ada bayar dua ini penting sound system ini roh sebuah acara. Sound systemnya baik acara itu sukses. Mun sound system geruluk biar wali kutub nama ceramah ada sukses acara ada sukses biar makanya mulai dari dia bila Habib Umar bin Hafiz datang itu soundnya kada alang-alang nang berapa puluh juta sewaannya menyewakan supaya suara Habib Umar ini kawan didengar betul. Itu ini nang datang wali kutub ini geruluk ya wah anak sampai. Nah itu makanya penting benar ya contoh dari abad guru kan ampun guru itu kan dari nang murahnya tumpulnya itu dari bangun sini sampingnya dan dengan murahnya mikrofonnya berapa sampai jauh menyambut kita kan mencucuk ke bibir dan ya itu bagaimana nurutin arah-arah kayak itu masuk kadang-kadang bukan apa-apa supaya nyaman umat Nabi Muhammad mendengar itu jadinya senang Rasulullah. Nah itu jadi tuan guru lah berarti ini ulun kada memadahi siapa-siapa ulun memadahi seorang juga karena seorang tak masuk dipakai orang, nama lain-lain nama-nama dipakai orang juga belajar jangan menghakimi
Sedikit lagi lah cerita terakhir. Ada seorang ulama yang gawiannya meniru Nabi Muhammad, yaitu Sayyidul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini suatu hari diundang oleh orang miskin. Lakas izin mendatangi. Di mana rumah ikamnya sini? Rumah ulun di pinggir rel kereta api. Di pinggir rel kereta api itu kan ada rumah masyarakat. Itu rumah kardus rata-rata. Datang Habib ke situ bacakan doa. Untuk baca doa keluar makanannya, nasi, lauknya, walut lauknya. Yang jadi masalah bukan apa-apa. Habib Ali kada bisa makan walut. Itu jadi masalah. Tapi lihat bagaimana akhlak beliau menjaga perasaan orang miskin. Ketika Sidin disuruh lauk walut, Sidin kada bisa makan. Ucapan Sidin, tolong dibungkus saja. Buat dalam panyuan aja. Nah, lauk tadi dibungkus. Oh ini siap-siap. Padahal tujuan Sidin membungkus karena Sidin kada bisa makan. Supaya orang miskin tidak sakit hati, bungkus saja di sini. Yang mana aku kulit. Singkat cerita dibungkus akan oleh si tuan rumah. Lalu kulit tuan rumah mau juga amplop. Bib bahagia walafiat. Naja sedih hadiah ikam aku terima. Jazakallah khair. Kemudian ini aku beri yang belum sedikit. Bah diterima nanti beriakan mau langsung ditolak jangan. Kalau orang miskin tersinggung, nah maka jangan ditolak langsung terima dulu, baru diberiakan bahasa. Nah, begini terima kasih. Yang kita ambil dari cerita itu apa? Bisanya Habib Ali menjaga perasaan orang miskin. Kadang mencari Sidin tahu orang itu ada. Lakukan disuruh walut Sidin kan tidak bisa. Lalu kau capek ada kalau lain pada walut. Nah ini harus kita contohkan. Dengarkan berita laki yang dunia. Bila di aruhan, di sarwanan, maulidan, arwahan, haulan, jangan berucap dahulu minta lauk orang lain sebelum ada pengumuman dari tuan rumah. Ya racap tadi kayak itu di aruhan. Biasa sekarang daging sapi itu ada, lolong. Mohon ya, lain pada daging adakah? Kayak itu tuh bahasa dulu. Orang jangan, kainnya dulu. Hadangi tuan rumah pengumuman. Kenapa mereka itu khawatir kalau tuan rumah ada persediaan? Kurang lauk tinggi aja. Kita bahas dulu adakah lauk lain apa suka di sini? Ada nyaman rasa di sini. Yang kita hati orang kan? Hati orang kan? Makanya jangan kayak itu. Namun Sidin sudah pengumuman. Adakah anak ada bisa makan daging? Ya, ulun. Ada bisa makan daging? Ada, tulang di sini. Tulang di sini. Bepada aja kan tuan rumah sudah memberi izin. Bepada aja. Nah, itu makanya ada pengumuman dari tuan rumah. Mohon biar pada dahulu biar hati-hati usia. Kalau tuan rumahnya jaga. Oh, ada kalau lain lagi nih. Ada di kamar. Orangnya jaga. Masuk kamar sini. Masuk ke kamar. Sekali di kamar apa ada biaya keluar. Apa aja banyak lauknya di dalam? Pedas. Apa aja banyak makan pedas? Belum buka tadinya, belum buka di talingan kelas semua. Apa aja tuh rumah mahir gini. Aku jurang mengar lauk lagi ini aja dan tahu tak. Kau cari lauk lain kurang semua jurang kelas ini talingan. Makanya banyak keluar pedas. Jari-jari di bulan ya. Mahir pak. Ada nih pengumuman tuan rumah. Jangan macam-macam karena apa yang disuruh orang itu nanti terima biar kalian bisa karena demi menjaga perasaan orang lain. Itu maksudnya paham kan? Belajar hidup menjaga perasaan orang lain. Kita bakal kawan misi rasa jaga perasaan. Kita misi pematuhan misi perasaan jaga perasaannya. Demikian pula para penceramah wajib menjaga perasaan para jemaah. Di antaranya bila melihat jemaah 2-3 kali ma'alih sila itu artinya sadar. Itu bagian dari menjaga perasaan namanya. Artinya jadi tuan guru jangan berlewas menceramah dulu sadar apa ya. Sejam dulu ceramahlah dari jam 11 tadi sampai jam 12 lewat sejam lebih dikit. Oke, sejam lebih ulun ceramah. Ulun berjam tadi dari hati tadi. 11 tadi sampai jam 12. Inilah yang dapat ulun sampaikan kesimpulannya. Satu, yang ulun sampaikan dalam ceramah tadi. Ulun menyampaikan dalil yang bisa kita ikuti, kita percayai untuk acara maulid yang dikatakan Imam Jalal
Asy'ari tadi. Kemudian yang kedua, ulun menyampaikan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau diberikan salam oleh pemohonan, bisa dipandiri oleh bebatuan. Kemudian Nabi kita hatinya tidak pernah lalai dan tangannya penuh dengan keberkahan. Terakhir kita mengambil berkat tadi membaca adab atau sifatnya Rasulullah, supaya kita kalau meniru Nabi selalu mengabulkan hajatnya orang miskin, menjaga perasaan orang miskin. Mudah-mudahan itu berataan kawan diamalkan oleh kita. Majelis hari ini menjadi wasilah pelebur dosa-dosa kita. Majelis hari ini menjadi wasilah derajat kita diangkat oleh Allah. Majelis hari ini menjadi wasilah kita mendapat syafaatnya Rasulullah. Majelis hari ini menjadi wasilah kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Majelis hari ini menjadi wasilah dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, minta redha, minta halal, wabian berataan kalau ada kekeliruan yang ulun sampaikan dalam ceramah hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa bi adnaqi wa shifaiha wa al-awsat wa jiaiha wa qudrahu wa bi bidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam. bil fatihati al-azami wa sabr al-mazani min al-Qur'an al-azim. An taftah lana bi kulli khairin wa jannah wa khairin ta'amilana ya rabbana wa amala bil khair wa tafadhalna bi amrina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina min kulli minatin wa shiddatin wa وصل وطول من الدول ونقض وتقدم بين مقدم خير يا ارحم الراحمين. قل يا مولانا يا مجيب الحاضر ولا يغيث وسال اليك امير تقضي حاجاتنا المسلمين الغريب. ربنا تقبل منا انك سميع العليم وتب التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا النبي وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Ulun selaku pimpinan acara hari ini mewakili dari panitia penyelenggara Maulid Rasulullah SAW memohonkan ampun dan maaf bila ada kesalahan, kehilafan dari samping kami, ada kekurangan ataupun jelmaan kami mohon ampun dan maaf. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan sentian dan menutup acara hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang bagi sana. Pisang sana. Ada
pasang lagi lah. Suruh. Apa?